Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta semuanya. Semoga kalian tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat di kelas 5, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran yang keempat. Cermatilah percakapan Siti dan Lani. Bacalah percakapan mereka secara bergantian. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh iya? Mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Tentu saja, aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh, iya juga ya, Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Nah, dari percakapan Siti dan Lani itu kita akan mengingat beberapa pertanyaan yang ada di kalian tentang percakapan yang Siti dan Lani tadi lakukan. Yang pertama, mungkin kalian akan bertanya, dari mana sayur kita dapatkan? Siapa yang menanam sayur? Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Dan bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Mengenal wortel. Nah, sekarang ada bacaan yang harus kalian cermati. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karotin yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah. Untuk pemesanan, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling.
Nah, berdasarkan cerita di atas, identifikasikan yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Apakah terjadi di sana? Yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang ketiga adalah keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Nah, buatlah dalam sebuah bentuk laporan yang sederhana. Format laporan sederhana yang bisa kamu pergunakan sebagai contoh berikut. Yang pertama adalah judul laporan. Yang kedua tujuan laporan. Yang ketiga hasil identifikasi. Yang keempat kesimpulan dari bacaan tersebut. Bagaimana, ada kesulitan tentang pembuatan hasil laporan? Nah, ini Pak Helmi bantu dengan sedikit untuk pengetahuan kalian. Laporan hasil pengamatan bacaan mengenal wortel. Judul laporannya, contoh, laporan pengamatan bacaan mengenal wortel. Tujuan laporan, tujuannya apa? Mengetahui manfaat tanaman wortel. Hasil pengamatan, setelah diamati, sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karotin yang tinggi. Gede Suwardana, petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, memaparkan bahwa memberi pupuk organik pada awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Gede juga mampu memperoleh omset 2 juta rupiah per bulan. Ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan dan bertemu dengan pengepul sayur. Dalam dunia usaha pertanian ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor. Nah, itu hasil pengamatannya. Kesimpulannya, wortel merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan. Budidaya wortel yang baik akan menghasilkan wortel yang bagus dan menambah penghasilan para petani. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar, tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan di masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Perhatikan, berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Ini yang pertama, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersama-sama. Mari bersatu untuk maju. Nah, kita bedah iklannya. Kalimat iklan, kata kunci, dan gambar. Itu yang harus kalian cari. Yang pertama adalah kalimat iklan. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu.
Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kata-kata kuncinya dilihat. Mari bersatu untuk maju. Tentang gambarnya, gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Diilustrasikan dengan gambar sapu. Gambar sudah cukup jelas, nah gambar kurang menarik. Itu kesimpulannya. Contoh iklan yang kedua, kita lihat. Nah, sama, kita akan mencari kalimat iklan, kata kunci, dan gambar. Bagaimana gambar tersebut? Yang pertama, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Itu kalimat iklannya. Kata kuncinya, rahasiakan perbedaan dengan kebersamaan. Gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan tentang perbedaan, tetapi tetap bergandengan tangan menerima perbedaan tersebut. Gambar sudah cukup jelas dan gambarnya lebih menarik dibandingkan iklan yang pertama. Nah, gambar iklan yang kamu amati menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Apakah dalam lingkungan sekolahmu dapat keberagaman adat istiadat? Coba kalian ingat-ingat. Nah, ini suatu adat istiadat, salah satu yang ada di Indonesia. Bacalah bacaan tentang adat istiadat Tanah Toraja, yakni Rambu Solo di bawah ini. Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Menurutmu mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya? Apakah yang membedakan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Mana yang lebih penting untuk kehidupan manusia, lingkungan alam atau lingkungan sosial? Jelaskan jawabanmu. Itu sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab sebelum Pak Helmi mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebagai tugasnya sudah ada di video ini, silahkan kalian kerjakan. Sekian dan terima kasih. Kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.